Sekarang kita sudah sampai di penghujung kursus perdagangan pangan Indonesia. Di minggu keempat ini kita sudah melihat bagaimana perdagangan pangan dan juga kebijakan pertanian sebenarnya dapat berdampak pada kesejahteraan rakyat setiap harinya. Saat membahas topik yang sangat serius mengenai masalah kekurangan gizi, kita melihat bagaimana persediaan makanan yang mencukupi serta harga makanan yang terjangkau akan mempengaruhi besarnya asupan gizi bagi masyarakat miskin di Indonesia. Penyakit kurang gizi nantinya akan membawa efek berbahaya dalam perkembangan jangka panjang pada anak-anak. Karena perkembangan mental dan fisik mereka akan terhambat akibat kurangnya nutrisi harian yang mereka konsumsi. Kita juga sudah membahas tentang masalah kemiskinan dan melihat rata-rata pengeluaran rumah tangga keluarga miskin. Kita tahu bahwa sepertiga masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan atau rentan terhadap kemiskinan. Sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan untuk membeli bahan pangan pokok seperti beras, kedelai, jagung, gula, serta sayur-sayuran. Setelah digunakan untuk membeli bahan pangan, uang yang tersisa juga perlu digunakan untuk membiayai keperluan lainnya, seperti pendidikan anak atau kesehatan. Dan sisanya tersebut menjadi sangat sedikit. Kita juga sudah melihat bahwa kebijakan pangan yang berfokus pada ketahanan pangan dapat mendorong tersedianya makanan yang lebih berkualitas serta terjangkau, sehingga keluarga miskin akan dapat menyisihkan uangnya untuk keperluan lain. Selanjutnya, kita sudah membahas mengenai petani dan buruh tani di Indonesia. Meski petani dan buruh tani ini bekerja di sawah, mereka sebenarnya tidak dapat menghasilkan semua bahan makanan yang mereka butuhkan secara mandiri. Akibatnya, mereka pun sangat rentan terhadap perubahan harga pangan. Apalagi jika harga bahan pangan itu menjadi sangat mahal. Dan terakhir, kita juga sudah membahas lebih lanjut mengenai produsen makanan dan bagaimana tingkat permintaan dari konsumen di Indonesia. Ketika kita bicara mengenai produsen atau usaha bisnis penghasil makanan dan minuman, banyak dari kalian mungkin yang berpikir bahwa sebagian besar dari mereka adalah perusahaan besar. Namun kenyataannya 99% dari pengusaha makanan ini adalah usaha dalam skala kecil dan menengah. Usaha-usaha kecil ini adalah milik rakyat biasa yang memperkerjakan orang-orang di sekitar wilayahnya. Mereka akan merasakan dampak dari harga pangan yang mahal. Karena mereka juga memerlukan bahan pangan tersebut untuk memproduksi produk mereka. Sisi baiknya adalah jika kebijakan pangan mendorong tersedianya bahan makanan yang lebih terjangkau, usaha-usaha kecil ini juga akan berkembang dan tentunya akan membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Bahkan mereka juga dapat mengekspor produk buatan mereka ke luar negeri. Saya ucapkan terima kasih karena telah berpartisipasi di dalam kursus online tentang perdagangan pangan di Indonesia. Saya harap kursus ini memberi kalian pengetahuan serta wawasan dalam berbagai aspek. Bagaimana cara kerja perdagangan pangan dan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dapat berdampak pada kehidupan kita sehari-hari serta kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya. Terima kasih telah menyelesaikan kursus perdagangan pangan Indonesia di Akademi CIPS.